dapat dianggap remeh, pandemi COVID-19 sudah memberikan banyak sekali dampak pada kehidupan. Meski pada mulanya coronavirus dianggap sebagai virus biasa, namun ternyata pemikiran itu salah. Coronavirus dapat menyebar dengan cepat dan membunuh manusia. Dengan merebaknya virus berbahaya COVID-19, muncul pula berbagai kebijakan pembatasan fisik pada ruang publik yang dicetuskan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan masyarakatnya. Hal tersebut juga berdampak besar pada dunia pendidikan, karena menyebabkan sistem pembelajaran terganggu, bahkan banyak instansi pendidikan yang ditutup sementara. Tentu saja hal itu membawa dampak pada kondisi psikologis para pelajar, baik dari kalangan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kali ini, saya Ira Suara beserta rekan saya Sabrini akan melakukan sebuah penelitian kecil. Kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa yang terkena dampak dari pandemi. UNESCO menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengancam hampir 600 juta pelajar dari pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas dan 86 juta pelajar dari pendidikan tinggi di seluruh dunia. COVID-19 menyerang masyarakat dari berbagai kalangan dan prospek pekerjaan, terutama hal itu berimbas besar pada ranah pendidikan. Di kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Jambi. Pada penelitian ini, kami akan menilai dampak psikologi pada COVID-19 dari total produktivitas terjadi proses belajar mengajar bagi masing-masing narasumber, serta menyinggung dampak apa saja yang mereka dapatkan. Menurut Anda, dari presentasi 1-100, berapakah tingkat produktivitas proses belajar mengajar yang terjadi selama masa pandemi? Tingkat proses belajar mengajar selama proses pandemi itu tingkatnya menurut saya itu hampir 70%. Sepertinya 60%. Pastinya tidak mencapai 100%. Lalu, berapakah? 70%. Mungkin saya hanya menemui 50% produktivitas dari pembelajaran yang saya temui di pandemi ini. Munculnya proses pembelajaran secara daring, apakah memiliki dampak yang besar kepada psikologi saudara? Menurut saya tentu saja sih. Ya, pastinya dari segi psikologi saya mengalaminya. Proses pembelajaran daring selama masa pandemi memberikan dampak berupa perubahan kepada saya. Ya, tentu saja. Baiklah, Marta. Menurut Anda bagaimana efek pembelajaran jarak jauh terhadap kondisi psikologis pada pelajar? Kondisi psikologis pada pelajar saat pandemi COVID-19 ini, pelajar dituntut untuk bisa memahami lebih giat dan tanpa didampingi seorang guru tentunya. Bukan semua tempat memiliki seperti saya sebagai mahasiswa kadang terkendala jaringan. Tidak semua tempat-tempat itu bisa jaringannya bagus gitu. Terus banyak juga sih kendala-kendala yang lain. Itu sih menurut saya. Efek yang ditimbulkan dari pembelajaran jarak jauh ini misalnya seperti para pelajar merasa bosan belajar di rumah sendiri tanpa bertemu secara langsung dengan guru atau dosen yang mengajar, sehingga juga mengakibatkan banyaknya mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk memahami materi yang dijelaskan. Juga terkadang selama pembelajaran daring ini saya merasa cukup kurang fokus karena kadang terganggu dengan keadaan rumah yang cukup ramai, sehingga konsentrasi saya dalam belajar itu cukup terganggu. Permasalahan pembelajaran jarak jauh adalah siswa merasa bosan di rumah, keterbatasan sinyal dan tugas yang menumpuk. Dengan adanya hal ini dapat mengakibatkan beberapa masalah psikologis yang terjadi pada siswa seperti kecemasan, stres ataupun depresi. Dampak psikologis yang saya rasakan ketika melakukan proses pembelajaran daring itu yaitu saya sering terkena mental break dan terkena serangan panik.
dan saya menjadi kurang fokus serta kurang pede untuk presentase, dan apalagi ditambah jika dosen yang membimbing itu dosen gila. Apakah selama pandemi COVID-19 Anda mendapatkan tekanan psikologis selama pembelajaran daring? Faktor utama adalah depresi akibat jarak dan isolasi sosial. Ketakutan akan COVID-19 menciptakan tekanan sosial yang serius. Rasa keterasingan akibat adanya pemerintah jaga jarak dan telah mengganggu kehidupan banyak orang dan mempengaruhi kesehatan mental mereka seperti depresi dan bunuh diri dan isolasi juga. Ya, terkadang saya merasa cukup tertekan karena dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau online ini membuat saya cukup stres karena sulitnya pembelajaran jarak jauh tersebut. Karena bagi saya cukup sulit untuk memahami materi penjelasan dari dosen secara online ini. Saya sering terkena panik ketika tiba-tiba terkendala jaringan. Sinyal saya hilang, dan dosen memanggil saya tetapi saya tidak mengetahui apa-apa. Ya, saya sering terkena tekanan psikologis seperti ketika dibombardir oleh dosen berbagai tugas yang menumpuk yang membuat saya menjadi agak stres. Ya. Sampai ke pertanyaan terakhir. Apa sajakah upaya yang kalian lakukan dalam mengatasi dampak tadi pada proses pembelajaran kalian selama masa pandemi ini? Saya pribadi, kadang saya sering melakukan belajar bersama teman-teman di luar maupun di kampus dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saya berinisiatif untuk menyeduh kopi lalu meminumnya dan menikmatinya, melupakan segala-galanya.